Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dalam masa Paskah yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, dengan gembira kami rayakan misteri kebangkitan Kristus. Semoga kami pun dengan penuh sukacita menantikan bersama para kudus-Mu kedatangan kembali Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu, Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini masih merupakan sambungan dari bacaan-bacaan yang diperdengarkan sejak hari Senin dalam masa Paskah yang ke-6, yaitu yang selalu berbicara tentang peranan Roh Kudus sebagai pengajar dan pembimbing. Karena memang kita akan menyongsong pesta Pantekosta, pesta pencurahan Roh Kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman, terkadang kita mengalami kelesuan-kelesuan iman. Nah, Roh Kudus diberikan kepada kita agar Ia mampukan kita untuk bangkit kembali dari kelesuan rohani dan kembali bangkit untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati lewat tugas dan panggilan kita masing-masing. Yesus berkata, "Aku ada masih banyak hal yang mau katakan kepadamu, tetapi kamu tidak sanggup menanggungnya sekarang.
Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan Ia akan memberikan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui kata-kata Yesus ini, ada sejumlah hal yang bisa kita renungkan. Pertama, keterbatasan manusia dalam memahami segala sesuatu, sekaligus sebagai murid-murid Yesus. Para murid Yesus pun pada waktu itu belum siap menerima semua pengajaran Yesus sekaligus. Kita pun kadang merasa terbatas memahami rencana Allah secara utuh. Karena itu kita harus membuka hati kita kepada bimbingan dan penerangan Roh Kudus, agar kita mampu menangkap segala sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Roh Kudus adalah sebagai pembimbing menuju kebenaran penuh. Roh Kudus bukan hanya mengajarkan fakta-fakta baru, tetapi membimbing hati dan pikiran kita agar mampu menerima dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus bekerja sesuai kehendak Bapa dan Anak. Roh Kudus selalu selaras dengan kehendak Allah Bapa dan Putra, sehingga apa yang disampaikan adalah kebenaran sejati tanpa kesalahan atau penyimpangan. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari dengan membuka diri terhadap bimbingannya melalui doa, refleksi firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh menjadi lebih matang dan berbuah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita terus diajak untuk selalu membuka hati kepada bimbingan dan penerangan Roh Kudus. Kita diajak agar selalu berserah diri kepada bimbingan Roh Kudus, agar Dia memimpin setiap langkah hidup iman kita menuju kedalaman kebenaran ilahi yang sempurna. Kita harus percaya bahwa meskipun terkadang jalan terasa sulit atau membingungkan, kehadiran Roh Kudus memberikan terang bagi jiwa sehingga tetap teguh di jalan keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai penutup dari renungan saya ini, maka mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, penghibur, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus yang kami imani, datanglah memenuhi hati kami dengan terang-Mu. Bimbinglah kami ke dalam seluruh kebenaran, agar kami mampu hidup sesuai kehendak Bapa di surga. Bukalah mata rohani kami, supaya dapat melihat rencana-Mu, dan kuatkanlah iman serta pengharapan kami setiap hari. Jadilah penolong setia sepanjang hayat kami, supaya nama-Mu dimuliakan selamanya dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.